Di dalam Ester pasal yang kelima, sebetulnya sampai pada pasal yang ketujuh, tetapi ada beberapa bagian yang perlu kita baca saja. Saya akan bacakan kepada kita. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Lalu kemudian kita lanjut pada ayat yang ke-9, saudara. Pada hari itu keluar Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Pasal yang ke-6, saudara. Ayat yang ke-12. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif, bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh, adakah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Pasal yang ke-7, saudara. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester, sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat itu. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih juga ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya.
Lalu tita raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita sebetulnya punya rencana bagi diri kita sendiri. Rencana yang kita rancangkan baik pada hari ini, pada esok hari, pada 2 hari ke depan, seminggu, sebulan, setahun ke depan. Kita punya rencana. Yang saya pikir sangat baik tentunya. Tetapi saudara, di dalam bagian itu ada seorang penafsir kemudian mengingatkan setiap kita. Seorang penafsir ini bernama Peter Lau. Dia mengatakan begini saudara, bahwa terkait setiap kita dengan kepemilikan rencana masa depan kita. Entah bagaimana kita merancangkan rencana itu. Saudara ya, entah bagaimana kita merancangkan rencana itu. Maka Peter Lau mengingatkan kita bahwa rencana kita itu saudara, mesti sifatnya itu tentatif. Sifatnya itu tentatif. Karena apa? Karena kita hidup, kita merancang rancangan kita itu di dalam bingkai bahwa Allah yang hidup itu punya rencana yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Semua rencana yang kita rancangkan itu mestinya sifatnya tentatif. Oleh karena apa? Kita berhadapan dengan Allah yang mampu mengubah rencana kita itu menjadi rencana yang bisa jadi amburadul ataupun bisa jadi lebih baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kemudian saya memikirkan kalimat daripada Peter Lau itu, maka saya merefleksikan apa yang sempat dialami oleh Yusuf. Yang barangkali kita ingat apa yang pernah disampaikan oleh guru Injil Ria. Saudara, Yusuf secara serius dalam kehidupannya, ketika orang lain merancangkan kejahatan kepada Yusuf itu, saudara, di dalam perjumpaan dan pengalamannya dengan Tuhan, maka Yusuf mengucapkan satu kalimat yang sangat satir ketika dia berkata bahwa memang kamu, saudara-saudaraku, mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf mengekspresikan pengenalannya akan Allah yang berkuasa, yang mengubah keadaan buruk menjadi situasi yang menguntungkan. Saudara, hal itu kemudian terjadi ketika kita membaca dan merenungkan, khususnya di dalam Ester pasal yang kelima, ayat pasal yang kelima sampai pada pasal yang ketujuh. Saudara, dikatakan di sana bahwa Ester itu awalnya dia takut sekali. Ketika kita tahu bersama pada minggu lalu saya sampaikan bahwa ketika Mordekai mengingatkan Ester bahwa kamu menghadap raja, kalau tidak binasa umatmu. Dia memberikan beberapa alasan kepada Mordekai. Sebetulnya itu motif bahwa dia tidak berani menghadap raja. Betul. Ada hukum yang berlaku bagi media Persia. Siapa yang datang menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja, hukumannya adalah kematian. Tetapi saudara, ketika kemurahan Tuhan dan kedaulatan Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan Ester, saudara, pada ayat yang ke-15 sampai 17, dia memerintahkan seluruh umat percaya, seluruh umat Israel itu untuk apa? Untuk berpuasa. Saudara, perlu kita ketahui juga bahwa di dalam istilah berpuasa dalam bagian ini memang tidak disebutkan tentang doa. Ya, sehingga kemudian orang berkata bahwa berpuasa yang dimaksudkan oleh Ester dalam bagian ini adalah ya puasa biasa. Saudara, orang Yahudi tidak pernah berpuasa tanpa berdoa. Tidak pernah. Puasa itu identik dengan doa. Artinya apa? Ketika kemudian Ester mengingatkan, mendorong seluruh umat Yahudi untuk berpuasa, otomatis itu bicara tentang doa. Dan doa orang Yahudi itu terkait kepada Allah yang hidup. Allah Yahweh. Saudara, kemudian saudara, di dalam pasal yang kelima itu masuk pada hari yang ketiga
setelah seluruh orang Israel itu menjadi berpuasa. Dikatakan, saudara, Ester mengenakan pakaian ratu. Saudara, kalimat ini sederhana sekali ketika kita membacanya. Tetapi kalau kita kemudian memperhatikan konteks apa yang terjadi dalam bagian ini strategi daripada Ester. Kenapa, saudara? Ahasiweros itu adalah orang yang punya estetika yang sangat serius. Ketika ia memanggil Ratu Wasti, maka ia tidak meminta secara sembarangan, saudara. Ratu Wasti itu diminta dengan menggunakan mahkota. Nah, Ester tahu hal ini. Jangan sampai Ester gagal. Lagian, saudara, Ester itu adalah orang yang dekat dengan Hegai. Hegai itu, saudara, adalah orang kepercayaan daripada Ahasiweros juga. Hegai itu diberikan kepercayaan untuk apa? Untuk menjaga para perempuan, para gadis-gadis yang akan dibawa kepada raja. Bahkan bisa dikata menjaga selir atau istri daripada raja. Itu sebabnya, saudara, ketika kemudian Ester tahu akan gaya daripada Ahasiweros, maka ia mengenakan pakaian ratu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang pakaian, kita sebetulnya ada Asia itu tanpa diajar. Saudara, pakaian itu menentukan. Dari pakaian seragam, kadang-kadang kita bisa melihat mana pemimpinnya. Ya. Kalau kemudian orang itu menggunakan pakaian yang formal, maka sebetulnya ada indikasi di sana dia mengharapkan respek dan penghormatan. Jadi kalau kemudian kita menggunakan pakaian yang formal atau ritual di dalam agama, yang memang konteksnya seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ester di dalam bagian ini sangat mengerti apa yang diinginkan oleh Ahasiweros. Saudara, di dalam terjemahan Alkitab Yunani, saudara, ada sebetulnya penjelasan yang menarik sekali yang kemudian ditujukan kepada Ester. Ya, ketika kemudian dikatakan pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, maka di dalam terjemahan Yunani itu ada penambahan, saudara, bahwa Ester itu wajahnya bersinar dengan kecantikan yang sempurna. Ester itu bersinar, wajahnya bersinar dengan kecantikan yang sempurna dan dengan wajah yang bahagia. Saudara, satu pengontrasan dengan Ratu Wasti. Saudara, tidak hanya sekedar itu sebetulnya. Kalau kemudian kita membaca sejarah daripada kehidupan Ester ini, tidak saja karena memang dia punya wajah yang parasnya itu cantik, elok kata Alkitab. Saudara, kalau Alkitab berkata elok, ya memang elok, saudara. Tapi kalau kita yang ngomong itu ya, elok parasnya, belum tentu elok sebetulnya. Tetapi kemudian ketika Alkitab berkata bahwa Ester itu wajahnya itu cantik, elok, itu luar biasa. Dan ternyata, saudara, Ester tidak hanya cantik karena dia punya pakaian ratu yang dianjurkan oleh Hegai. Tetapi sebetulnya Ester ini punya karakter yang elegan, sopan. Saudara, kalau kemudian kita membaca ya, di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-12, Ester pasal yang kedua, saya bacakan kepada kita sampai pada pasal ayat yang ke-15. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Perhatikan ayat yang ke-13. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Ayat yang ke-15.
Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan itu. Saudara, Esther itu begitu piawai dan begitu tahu diri. Dia tidak mengambil sesuatu bagi dirinya. Oleh kenapa, saudara? Ketika perempuan itu meminta sesuatu, itu wajib diberikan kepada dia. Dan itu milik dia. Tetapi Esther dikatakan, dia memang wanita yang berbeda. Dia tidak minta apa-apa, kecuali atas anjuran Hegai. Ini yang saya katakan tadi, saudara. Hegai itu adalah orang kepercayaan daripada Ahasverus, menjaga para perempuan. Maka dia tahu betul apa keinginan daripada Ahasverus. Itu sebabnya Esther mengikutinya. Lalu kemudian, saudara, ketika kemudian kita membaca di dalam pasal yang kelima, ayat yang kedua, ketika raja mengulurkan tongkat emasnya itu kepada Esther, artinya ada tanda perkenaan dari Ahasverus. Dikatakan di sana, saudara, bahwa Esther itu menyentuh ujung tongkat itu. Saudara, tidak sembarangan kemudian Alkitab menuliskan dia menyentuh ujung tombak itu, ujung tongkat itu. Ini bermaksud apa, saudara? Bahwa Esther memiliki respek, memiliki hormat kepada Ahasverus. Lagi-lagi saudara ingin dikontraskan dengan Ratu Wasti. Ratu Wasti ketika dipanggil dia tidak mau. Tetapi ketika Esther datang tanpa dipanggil, dia tetap memberikan muka kepada Ahasverus. Dia menghormati Ahasverus. Bahwa oleh belas cintamu, oleh ujung tongkatmu itulah aku bisa menghadap engkau. Dan keputusan itu ada di pihak raja. Saudara, luar biasa sekali apa yang dipikirkan oleh Esther. Ada ketundukan kepada raja dan menerima anugerah daripada raja. Saudara, sampai di situ. Ketika kemudian tongkat itu diulurkan, maka Esther itu lega. Barangkali kalau Mordekai ada di bagian itu, lega juga. Oleh kenapa? Ada perkenaan. Tidak ada hukuman bagi Esther. Oleh kenapa kita tahu sekali lagi, saudara, bahwa di dalam hukum media Persia, kalau raja tidak panggil, maka dia berani datang, dia akan dihukum mati. Saudara, dalam bagian ini, dari apa yang kemudian dilakukan oleh Esther, kita melihat bahwa Esther memenuhi panggilan tanggung jawabnya. Seperti yang minggu lalu, bahwa ada kedaulatan Tuhan dan ada juga tanggung jawab daripada setiap manusia. Dan Esther telah memenuhi bagian itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kemudian Ahasverus berkenan untuk menerima Esther itu, maka menarik sekali. Ahasverus itu gelisah sekali dengan apa yang diinginkan oleh Esther. Karena kita melihat dua kali Ahasverus mengajukan pertanyaan, apa keinginanmu, wahai engkau Ratu Esther? Yang pertama, saudara, pada ayat yang ketiga, dalam keadaan sadar. Ayat yang ketiga, tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-6. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Saudara, ini kesempatan emas bagi Esther. Baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar. Saudara, ketika kita bicara dengan keadaan yang tidak sadar, kita mengerti betul ketika Ahasverus mabuk oleh anggur dalam pasal 1. Dia minta Ratu Wasti itu datang dan Ratu Wasti menolak. Dalam keadaan mabuk itu dia mencopot posisi Ratu Wasti sebagai ratu. Bukankah mestinya Esther, saudara, bisa mengajukan, bisa menangkap momen seperti ini? Tetapi Esther tidak melakukannya.
Ia justru berkata kepada raja, jikalau baik pada pemandanganmu, ya raja, jikalau aku dapat belas kasihmu, ya raja, datang lagi ke perjamuan pada esok hari. Saudara, itu menyulitkan hati raja. Kenapa Esther menunda untuk menyampaikan tentang keadaan bangsanya? Saudara, kita melihat sebetulnya di sini bijaksana daripada Tuhan. Saudara, tampaknya kisah itu berhenti di situ. Lalu kemudian masuk pada ayat yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-14 itu bicara tentang Haman. Dan ini kontras, saudara. Kontras. Haman adalah pemimpin, adalah orang kepercayaan daripada Ahasuerus. Pulang dari pesta. Pulang dari perjamuan itu, dikatakan di sana, saudara, di dalam ayat yang ke-9, hatinya riang dan gembira. Saudara, istilah ini sama persis dengan apa yang dikatakan di dalam pasal 1. Soal kondisi Ahasuerus. Riang gembira. Yang sebetulnya ingin mengatakan bahwa mabuk oleh anggur. Saudara, di tengah mabuk oleh anggur daripada Haman itu, dia menceritakan tentang siapa dirinya. Dia panggil sahabat-sahabatnya, dia menceritakan tentang kekayaannya, dia menceritakan tentang anak-anaknya, dia menceritakan tentang posisinya sebagai pejabat pemerintah. Saudara, bukankah orang tahu? Bukankah sahabat-sahabatnya tahu siapa Haman? Tetapi karena mabuk oleh anggur, dia meninggikan dirinya. Dia menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Bahkan dikatakan di sana, saudara, dia menceritakan dengan anak laki-lakinya, tentang anak laki-lakinya. Saudara, ini merupakan kebanggaan. Orang tua itu bangga sekali menceritakan anak laki-lakinya. Dan Haman sedang melakukan hal ini. Yang kedua, saudara, kebahagiaan Haman itu dari seluruh pejabat pemerintah, ia sendiri yang mengatakan hanya dia yang diminta hadir dalam perjamuan dengan ratu. Saudara, ini mendapatkan keistimewaan yang sangat serius. Oleh kenapa? Tidak sembarangan ratu itu meminta orang ikut di dalam perjamuan. Dan tidak selamanya ratu itu mengadakan perjamuan. Tapi bayangkan, saudara, ya, kebahagiaan yang sangat besar itu tiba-tiba menjadi hilang. Oleh karena apa? Mordekai yang duduk di pintu istana itu tidak memberikan hormat kepada Haman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tampaknya keadaan Haman ini seperti gunung es, saudara. Di permukaan itu begitu riang gembira. Tetapi di bagian dalam itu ada bongkahan yang sangat besar sekali. Dan narator daripada kitab Esther ini menangkap itu. Melihat kedalaman itu. Hati Haman sedang geram dan panas kepada Mordekai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kondisi yang seperti itu, Haman bersegera mempersiapkan kematian kepada Mordekai. Dia mendirikan tiang untuk kemudian Mordekai itu disulakan, saudara. Istilah disulakan ini maaf sekali. Istilah disulakan ini sebetulnya, maaf ya, itu dari lubang dubur ditusuk sampai ke atas, sampai keluar di mulutnya. Kematian Mordekai didesain oleh Haman begitu mengerikan. Mati kayak sate, saudara. Ditusuk dari bawah sampai keluar ke atas. Begitu mengerikan kematian ini. Sebuah rencana kematian bagi Mordekai. Saudara-saudara, kita sedikit berefleksi ya. Ada begitu banyak kenyataan yang seperti itu kita hadapi di dalam kehidupan kita.
Ada orang-orang yang ada di sekitar kita, nampaknya seperti Haman, ya, meninggikan sekali jabatannya, meninggikan sekali posisinya. Kalau dia tidak mendapatkan penghormatan, dia menjadi gelisah. Kalau dia tidak dihargai dan diperlakukan istimewa, maka kemudian dia panas hati dan mungkin memikirkan kejahatan kepada orang lain. Saudara, di dalam bagian ini kita mencoba membandingkan apakah rencana Haman yang ingin menyulahkan Mordekai dan membunuh seluruh orang Yahudi yang akan tergenapi, atau seorang Esther yang merancang perjamuan kepada Ahasiweros dan Haman. Siapa yang dikenan oleh Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Haman itu berhenti, lalu kemudian muncul tentang kondisi Ahasiweros. Saudara, dikatakan di dalam pasal yang ke-6, Ahasiweros pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Beberapa penafsir kemudian mengatakan bahwa Ahasiweros itu mengalami insomnia. Oleh karena apa? Pikirannya terus bergerak. Kenapa? Respon Esther. Ada orang berkata begitu. Dia memikirkan, kenapa ini Esther tidak mengajukan permintaan? Justru dia meminta, saya hadir kembali di dalam perjamuan yang kedua. Itu yang kemudian terjadi di dalam pikiran Ahasiweros menurut beberapa penafsir. Lalu kemudian aneh sekali, ketika keadaan itu terjadi misalnya, tidak bisa tidur, raja tidak bisa tidur, dia juga tidak milih untuk minum anggur. Biasanya ya, kalau orang tidak bisa tidur itu, ya minum anggur. Saya dulu sempat melakukan ketika dalam satu tempat pelayanan. Ketika tidak bisa tidur, ya saya minum anggur. Supaya apa? Ya supaya bisa tidur. Dia tidak melakukan, saudara. Tetapi apa yang dia lakukan? Aneh sekali memang. Dia minta cerita tentang kerajaan itu dibacakan kepada dia. Kayak anak kecil, saudara ya. Minta untuk diceritakan, menindakbobokkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang aneh sekali, bukan? Tetapi di sini saya melihat ini divine aktif. Ini pekerjaan Allah yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Insomnia, tidak bisa tidur yang dialami oleh Raja Ahasiweros adalah perbuatan tangan Allah yang sangat tidak bisa dibaca oleh manusia. Lagi pula, saudara, ketika kemudian ia meminta untuk dibacakan tentang sejarah kerajaan itu, yang terbuka adalah soal Mordekai. Aneh sekali. Tentang Mordekai apa? Tentang penyelamatan yang dilakukan oleh Mordekai. Saudara-saudara, di malam yang penat itu, yang gelap itu barangkali ya, semua orang mungkin tidur. Tetapi Ahasiweros sedang memikir-mikirkan tentang Mordekai. Saudara, ketika kemudian dia bertanya, ada tindakan Mordekai. Saudara, kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua, hal itu dapat kita temukan. Dan ditanya, apa yang diberikan kepada Mordekai ketika ia melakukan tindakan bijaksana keselamatan daripada raja? Apa yang dilakukan kepada dia? Para teman raja berkata, enggak ada. Enggak ada yang dilakukan kepada Mordekai. Saudara, sebagai raja yang berhikmat, seorang Herodotus, sejarawan, berkata begini, bahwa Ahasiweros itu pernah memberikan bidang tanah kepada tentara, 2 tentara yang dianggap dermawan kepada raja. Kisah yang kedua, Ahasiweros juga pernah memberikan tongkat kepemimpinan kepada seseorang di daerah Kilikia. Ini menurut Herodotus. Dia berikan tongkat kepemimpinan sebagai pemimpin daerah. Kenapa? Karena saudara daripada Ahasiweros itu diselamatkan oleh orang ini. Nah, ini yang kemudian bermain di dalam pikiran Ahasiweros. Masa sih tindakan Mordekai yang menyelamatkan saya tidak mendapatkan apa-apa?
Saudara, di tengah Ahasiweros berpikir seperti itu, barangkali mungkin menjelang pagi ya, tidak bisa tidur pada malam itu. Tiba-tiba muncul Haman depan istana. Saudara, aneh sekali ya, apakah ini kebetulan? Rasanya tidak. Semua didesain oleh Allah, semua dikerjakan oleh Allah. Haman datang dalam kerajaan untuk apa, saudara? Untuk segera mengajukan kepada raja, dia akan menyulahkan Mordekai. Saudara, ketika Haman datang, maka kemudian Ahasiweros itu panggil tuh Haman. Lalu kemudian Ahasiweros bertanya, apa yang dilakukan kepada seorang yang berkenan, di mana raja berkenan kepadanya. Saudara, seorang Haman yang sombongnya, yang menganggap dirinya itu adalah pribadi yang terbaik, yang diperhatikan oleh raja. Dia menduga, kepada siapa lagi raja berkenan kalau bukan kepada saya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Haman? Dia memikirkan apa yang baik, yang mestinya dilakukan kepada dia nantinya. Dia dikawal, dia diarak, dia diajak di atas kuda. Lalu kemudian orang yang menyeretnya itu, orang yang membawa dia itu adalah orang terbesar di dalam kerajaan. Saudara-saudara, desain yang dipikirkan oleh Haman ini sebetulnya sangat potensial untuk menunjukkan dirinya ingin berlaku seperti raja. Saudara, ketika dia mengungkapkan hal itu, kalau bisa dikatakan, saudara, belum kering dari mulutnya apa yang dia sampaikan, raja berkata kepada dia, apa yang kau pikirkan, apa yang kau idekan, apa yang kau sampaikan itu, jangan ada yang lalai untuk tidak kau lakukan. Lakukan itu kepada Mordekai. Saudara, seperti halilintar ya, yang mengagetkan Haman. Waduh, apa-apaan ini? Kok kepada Mordekai? Bukankah saya adalah orang yang dekat dengan raja? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya dikatakan ketika kemudian Mordekai melakukan itu, apa yang dia pikirkan terjadi pada dirinya itu diberikan kepada Mordekai. Ini yang saya katakan tadi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Peter Lau tadi, bahwa seluruh rancangan kita itu tentatif sifatnya. Ada Allah yang lebih besar yang bisa mengubah rencana kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang berperan di dalam bagian ini? Saya percaya sekali itu adalah tangan Allah yang tampak tidak terlihat, tetapi terus bekerja di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini Haman jatuh. Itu sebabnya ia pulang dengan sedih hati. Ia menceritakan apa yang terjadi kepada teman-temannya, termasuk kepada Zeres istrinya. Ya, memang istrinya ini memang agak aneh juga, bukannya menghibur suaminya, justru menciptakan ketakutan yang lebih besar lagi. Ya, siapa lagi orang Yahudi yang kepada engkau tidak akan tunduk? Kalau ada, pasti kau akan jatuh di hadapannya. Saudara, itu tidak menguatkan Haman, justru melemahkan dia. Ya, memang hati-hati kalau punya istri yang seperti ini. Ya, bagi laki-laki kalau mau cari istri, jangan seperti Zeres. Ya, menakut-nakuti, bukannya menenangkan, tetapi memberikan ketakutan. Nah, bagi yang ada di Zoom juga begitu ya. Istri-istri jangan seperti istri Haman, Zeres, menakutkan suami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini masuk pada pasal yang ke-7, ketika perjamuan itu tiba. Saudara-saudara, dikatakan bahwa sekarang Esther memainkan peranannya. Di dalam pasal yang ke-7 tadi, pada hari yang kedua, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther. Jadi memang Ahasiweros ini gelisah sekali dengan apa yang diminta oleh Esther. Saudara-saudara, sekali lagi, di dalam penyelesaian sebuah konflik, dikatakan kita butuh hikmat daripada Allah. Kita
punya hikmah. Kita butuh hikmah untuk mengatur sistem komunikasi yang apa yang akan kita sampaikan. Saudara, Esther menggunakan 3 strategi untuk menghasut emosi daripada Ahasiwerus. Yang pertama, saudara, Esther tetap menunjukkan respek, penghormatan kepada Ahasiwerus dengan berkata, jikalau hamba dapat kasih raja. Saudara, sederhana kalimat ini, tetapi sebetulnya kandungannya itu tajam, dalam, dan kuat. Ingin mengatakan bahwa keputusan itu tetap kepada raja. Jadi bukan karena pengaruh Esther, tetapi raja sendirilah yang memutuskan. Yang kedua, saudara, dia menunjukkan bahwa ada intensitas yang dalam, relasi yang dalam antara dia dengan raja, antara Esther dan raja. Di dalam pasal yang kelima, ayat yang keempat, dikatakan di sana, jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja. Di dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-8, terjadi peningkatan kedalaman relasi, saudara. Jikalau hamba mendapat kasih raja. Pasal yang ke-7, ayat yang ke-3. Jikalau hamba mendapat kasih raja. Tetapi ada penambahan, saudara. Kata, ya raja. Nah, saudara, ya kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, ya biasa aja sih. Tidak ada pengaruh apa-apa. Tetapi penyebutan ya raja, penggunaan kata ya raja ditujukan kepada Ahasiwerus, itu bicara tentang kedekatan, saudara. Kalau dulunya Esther itu penakut, bahkan sempat dia merasa apa, saudara? Sempat merasa tidak laku lagi di hadapan raja. Kenapa? Karena sudah 30 hari dia tidak dipanggil. Jadi dia berkata kepada Mordekai, bahkan sudah 30 hari aku tidak dipanggil loh. Sekarang kamu minta saya untuk menghadap raja. Aku sudah tidak diinginkan oleh raja. Sekarang Esther justru berbalik, justru percaya diri. Dia menyebutkan, ya raja. Ini bicara tentang kedalaman relasi, saudara. Dan Esther menggunakan hal itu dalam penyelesaian konflik yang membesarkan hati daripada raja, yang menempatkan penilaian itu hanya dari ujung tongkat daripada raja. Yang ketiga, saudara, Esther ketika ia menceritakan apa kasusnya, dia memulai dengan apa, saudara? Dirinya. Nyawaku, nyawa bangsaku, keinginanku, dan yang terakhir itu, saudara, kepada dirinya raja. Ayat yang keempat. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh, dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tidak taranya di antara bencana yang menimpa raja. Saudara, pergumulan kebinasaan, pembunuhan, dan segala sesuatu yang jahat itu, Esther tidak lagi mengenakan kepada dirinya sendiri, tetapi dia merujuk kepada raja. Kepada diriku, nyawa hambamu, bangsaku, keinginanku, sekarang menimpa engkau, raja. Apalagi, saudara, Esther menggunakan pasif, bentuk pasif. Telah terjual. Kami bangsamu telah terjual. Saudara, apakah Ahasiwerus tidak ingat tentang soal jual-menjual ini? Tidakkah Ahasiwerus mengingat uang yang diberikan oleh Haman kepada dia untuk kemudian membinasakan satu bangsa karena punya keputusan sendiri di tengah-tengah kerajaan? Saudara, Esther menggunakan bentuk pasif dalam bagian ini. Untuk apa? Untuk menghindari perasaan Ahasiwerus itu tertuduh
dengan dekrit yang telah ia keluarkan. Nah, ini luar biasa, saudara. Di tengah-tengah keadaan yang dialami oleh Esther, justru dia masih memikirkan keadaan raja, supaya raja itu tidak merasa tertuduh dengan dekrit, dengan keputusan yang telah ia ambil sendiri untuk kebinasaan daripada bangsa Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih dalam dialami, dikatakan oleh Esther itu, bahwa raja, peristiwa ini adalah peristiwa yang akan memalukan dirimu sendiri. Kenapa? Ratu Ahasiweros terjual sebagai budak. Bahkan bukannya sekadar budak, akan dibunuh. Saudara, yang terjadi dalam pikiran Ahasiweros adalah, yang terjadi dalam pikiran Esther ingin menyampaikan kepada Ahasiweros bahwa kalau engkau tidak melakukan sesuatu, maka peristiwa ini akan membuat mencoreng mukamu sendiri. Saudara, ketika hal itu terjadi dialami oleh Ahasiweros, langsung dia berespon. Siapa orang yang berniat seperti itu? Saudara, Esther berkata, Haman, penjahat itu. Saudara, Ahasiweros mendengarkan nama Haman itu kaget. Sehingga kemudian orang berkata, dia keluar istana. Dia merasa si Haman melakukan hal ini. Selama ini orang kepercayaan. Cincin raja itu diserahkan kepada dia. Dan itu terserah daripada Haman bertindak apa. Cincin itu materai. Sama dengan keputusan raja. Masa sih sekarang Haman merancangkan kematian bagi istriku, bagi ratuku. Ia keluar, saudara. Karena dia juga memikirkan opsi lain, pilihan lain untuk keselamatan Haman menurut beberapa penafsir. Tetapi ayat yang ke-8 menarik. Dalam ayat yang ke-8, ketika raja kembali ke dalam ruangan minum anggur itu, saudara, ada peristiwa di mana Haman itu berlutut di kaki daripada Esther itu, di katil tempat Esther berbaring. Setelah tiba-tiba Ahasiweros melihat peristiwa itu, muncul pikirannya, masihkah dia memperkosa ratu dalam istanaku? Pertanyaannya, saudara, benarkah Haman senyali itu, saudara? Bukankah ada banyak orang yang ada di dalam ruangan itu? Masa Haman berani memperkosa ratu? Tapi itu dugaan daripada Ahasiweros. Saudara, ternyata ada peraturan, ada protokoler yang harus diterima, dijalani oleh seorang ratu. Protokolernya apa, saudara? Tidak boleh ada seorang pun yang mendekati ratu lebih dari 7 langkah. Ya. Tidak boleh ada seorang pun yang mendekati ratu lebih daripada 7 langkah. Termasuk ayahnya. Tidak boleh. Kalau ada orang yang melewati 7 langkah, itu berarti dia ingin sekali untuk menggagahi. Saudara, ketika seseorang menggagahi istri raja, itu berarti dia menginginkan posisi sebagai raja. Saudara, kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, ada banyak begitu kesaksian seperti itu kita temukan. Misalnya, ketika Absalom, anak daripada Daud, ketika menghampiri istri-istri daripada Daud, saudara melihat sejarahnya. Absalom itu adalah anak daripada Daud yang menginginkan posisi sebagai raja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya ketika Ahasiweros berkata, masihkah ia menggagahi ratu dalam istanaku? Saudara, tidak ada komentar apapun kecuali apa? Orang yang ada di situ langsung menyelubungi mukanya Haman. Artinya apa? Mereka tahu peristiwa itu apa maksud daripada Ahasiweros.
bahwa kamu sudah melewati protokoler yang terjadi. Kamu berlutut dekat istriku, sementara tidak boleh ada orang yang dekat dengan ratu melewati 7 langkah. Kamu siapa, Haman? Berarti benar-benar engkau melakukan pembunuhan kepada ratu. Saudara, apa yang terjadi? Raja bertitah untuk kemudian menyulahkan Haman itu sendiri. Saudara, di sini kita melihat sebuah peristiwa yang sangat serius. Kita melihat sebuah pertarungan yang sangat kuat sekali antara Haman, pemusnah umat Allah, dan Allah itu sendiri. Tanpa tidak ada penyebutan tentang Allah di dalam kitab Esta. Tetapi Allah itu adalah master planner di dalam cerita ini. Dialah yang mengatur segala sesuatu dalam kisah ini. Allah memenangkan pertarungan itu. Apa yang dirancangkan oleh Haman kepada Mordekai, kepada umat Allah, sekarang bara api itu ditumpahkan di atas kepala Haman oleh Allah itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang kemudian kita alami. Kadang-kadang kita berpikir, di mana pertolongan Allah? Kadang-kadang kita berpikir, kok Tuhan tidak bertindak? Saudara, dalam kisah ini kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah tidak pernah kalah dengan kuasa apapun dalam dunia ini. Allah tidak pernah kalah dengan kuasa apapun dalam dunia ini. Allah telah mengalahkan semua tipu muslihat iblis. Yang kedua, Allah terlalu piawai dalam menyelamatkan orang yang dikasihinya. Penyelamatan dari Allah, saudara, tidak melulu tentang keadaan-keadaan baik. Kondisi terburuk sekalipun, Allah mampu ubah menjadi kebaikan. Yang terakhir, saudara, hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu terkait rencana-rencana jahat yang kita rancangkan kepada orang lain. Di tangan Allah itu sangat mudah untuk ditumpahkan kembali ke atas kepala kita. Oleh karena apa? Allah adalah hakim hati. Allah adalah hakim hati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk terus mengenal Engkau sebagai Allah yang sangat piawai, cekatan, hidup di dalam kehidupan kami. Untuk mendatangkan keselamatan, pemeliharaan kepada setiap kami. Kami bersyukur, kami berlindung di bawah Allah yang mengalahkan segala sesuatu. Dan kepadamu Tuhan, kami bersandar sepenuhnya. Hidup kami ada dalam dekrit, aturan, dan kuasa. Tolong kami untuk hidup taat kepadamu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sungguh indah firman Tuhan kepada kita pada hari ini, bahwa Allah turut bekerja untuk menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi nanti setelah pulang dari ibadah atau kebaktian ini, ada nanti di depan kita serahkan, tapi mari kita angkat pujian baginya. Kita bernyanyi betapa hatiku.
Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, apa pujian kami pada hari ini benar. Kami tidak punya apa-apa Tuhan. Kami akui di hadapan, tidak ada artinya kehidupan kami ini di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah. Engkau telah mengasihi kami melebihi apa yang kami harapkan Tuhan. Terima kasih Engkau telah memelihara kehidupan kami dengan berbagai berkat yang berlimpah-limpah. Tapi kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan persembahan hidup kami kepadamu, tubuh, jiwa, dan raga kami. Biarlah Tuhan berkenan terhadap tubuh, jiwa, dan raga kami. Karena kami tidak punya hak. Namun, ada sedikit yang kami sisihkan untuk Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Allah kami. Biarlah melalui persembahan ini, Tuhan berkati. Agar tangan-tangan Tuhan selalu memenuhi dan mengisi buli-buli kehidupan kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan biarlah persembahan ini boleh digunakan sebagaimana Tuhan kehendaki untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Tuhan, inilah doa kami kepada Allah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan berita penggembalaan. Sudah ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama, tentu di dalam konteks pertumbuhan perkembangan COVID di antara kita, saudara. Maka beberapa kegiatan itu kita lakukan secara online, termasuk persekutuan doa Rabu, ya, termasuk persekutuan doa Rabu, masih tentang doa dari buku Timothy Keller. Jadi surat-surat tentang doa. Ya, jadi mari Bapak Ibu, mumpung online, jadi yang jauh yang tidak bisa bersama masih bisa mengikuti secara online, dilayani oleh Guru Injil Eka. Dan pada persekutuan remaja ini dilakukan juga secara online dan dilayani oleh Evangelis Marcelina Padada. Kelihatannya bukan orang Nias ini ya, dan ini langsung dari Jakarta untuk anak remaja. Ya, mengapa kita beribadah ini lebih bentuknya kepada pelatihan ya di dalam melayani anak remaja. Jadi mari ikut terlibat di dalam ibadah persekutuan ini. Dan di pemuda saudara ini juga jauh ya. Ini dari Samarinda ya. Send out your light and your self truth.
your truth self itu sebetulnya tidak ada. Ya, Victor Borang dilayani oleh rekan saya dari Samarinda. Jadi bagi anak-anak muda, mari bersama. Bahkan juga untuk saudara jemaat Tuhan boleh ikut di dalam persekutuan ini. Dan minggu depan, saudara, karena pendeta Alex tidak bisa hadir pada akhir bulan ini karena perkembangan COVID, saudara, maka pelayanan ini kembali kita lanjutkan pada Ester 8, 9, 7 sudah pada hari ini, menanti pertolongan Tuhan dengan kerendahan hati, masih dalam eksposisi kitab Ester. Jadi kita berharap kitab Ester ini selesai pada bulan Februari ini, kita melihat Allah, mengenal Allah lebih dalam. Dan juga untuk perjamuan kudus pada akhir bulan ini ditunda, kita menunggu kehadiran hamba Tuhan dari Jakarta. Ya, semoga Tuhan tolong kita dan mari ikut doakan seluruh kegiatan yang bisa kita kerjakan bersama. Saudara, mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa kita. Yang pertama kita berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berduka, keluarga Bapak Ama Kathleen karena kehilangan mertua tercinta, ya Papa, pada hari 2 hari yang lalu, ya hari Kamis sore. Kiranya Tuhan tolong keluarga yang berduka. Kita juga berdoa untuk proses pemulihan anak-anak kita yang di panti yang sedang terpapar. Tuhan tolong dan Tuhan kuatkan mereka. Kita juga berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang sakit. Ada Kakak Ina Mary, ada Mama Ina Wira, dan juga Mama Ina Erwin. Kita berdoa Tuhan pulihkan. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk terus percaya, setia, dan beribadah kepada Tuhan di tengah kondisi yang sedang terjadi di antara kami. Jangan sampai hati kami menjadi tawar oleh karena keadaan. Kami percaya Tuhan terus bersama dengan kami dan itu menguatkan iman kami. Dalam pelayanan-pelayanan yang akan kami kerjakan pada minggu ini, meskipun terjadi secara virtual, kami memohon pertolongan daripada Allah untuk memberkati setiap jemaat-Mu, untuk bisa terlibat aktif di dalam kegiatan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang mempersiapkan diri pada pelayanan. Tuhan tolong dan Tuhan topang. Tuhan pimpin. Perenungan-perenungan yang dilakukan sungguh-sungguh menjadi bagian yang memberkati setiap jemaat. Semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah. Berkati ibadah doa, persekutuan remaja, persekutuan pemuda, kebaktian umum pada minggu yang akan datang. Tuhan yang dimuliakan di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Berkati juga ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Di antara kami ada Mama Ina Erwin, ada Mama Ina Wira, dan Kakak Ina Mary. Kiranya Tuhan tolong di tengah-tengah kerapuhan tubuh. Kiranya Tuhan memimpin dan terus mengingatkan bahwa badan ini akan ditinggalkan. Tetapi biarlah batinnya itu dibaharui, semakin cinta kepada Tuhan. Apapun yang terjadi tidak akan memisahkan mereka, orang tua kami ini, dari kasih Kristus. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, anak-anak kami yang sedang terpapar COVID, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Khususnya untuk rekan-rekan wali yang merawat, yang menemani, Tuhan pimpin, Tuhan berikan kekuatan dan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan yang mencukupkan sehingga apa yang dibutuhkan untuk proses pemulihan dapat tercukupi dengan baik dan memberkati rekan-rekan dan anak-anak kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang telah berdedikasi, mempersembahkan uangnya untuk membantu pelayanan ini. Tuhan gantikan kepada mereka. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Kami tidak tahu siapa mereka, tapi kami melihat tangan Allah yang terus bergerak, tangan Allah yang terus memimpin mereka, dan kiranya kasih kemurahan-Mu Tuhan melingkupi mereka. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Apapun yang menjadi pertanyaan iman, pergumulan iman, dibawa di hadapan Tuhan.
bahwa Tuhan punya jawaban. Tuhan punya jalan keluar. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada satupun yang dapat menahan berkat itu terjadi bagi jemaat. Berkati ekonomi, berkati kesehatan, berkati kerohanian, semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi yang sedang terjadi. Kiranya kami semua bersama bergandengan tangan untuk ambil bagian mendukung yang belum divaksin untuk tergerak hatinya kembali divaksin. Dan kiranya Tuhan tolong, kami pun akan menyediakan diri pada waktunya. Kiranya berikan kami kesehatan untuk bisa mengikutinya dengan baik. Sehingga perkembangan atau penyebaran daripada COVID ini kami bisa mulai dari diri kami masing-masing. Sebagai umat-Mu, jemaat-Mu yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Berkati pemerintah kami yang secara serius untuk memikirkan hal ini. Balaskan hikmat mereka dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan ada begitu banyak permohonan doa kami yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kedaulatan dan kehendak-Mu sajalah yang terjadi atas permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Saudara, mari bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Roma 10 ayat yang ke-13 sebagai ayat pengutusan kepada kita. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa tercurah dalam kehidupan kita. Kiranya penghiburan, kelegaan yang ada di dalam Allah Putra Yesus Kristus tersedia dan tergenapi bagi kita. Dan kiranya pertolongan penginsafan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus terus bergerak dalam kehidupan kita, kini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baru kembali, mari kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekali.